Tak lupa saya mau sampaikan profisiat dan sungguh luar biasa kerja keras tim penyusun RPJMDes. Jadi tim tulis itu tim 11, kebetulan jumlahnya 11 orang. Seadanya 9 orang berarti tim 9. Nah, sebutannya adalah tim penyusun RPJMDes. Karena itu saya minta kita tepuk tangan dulu untuk tim penyusun RPJMDes. Karena ini kerja keras ketua tim ya bersama dengan anggota sungguh luar biasa sehingga hari ini kita boleh bertemu dan melakukan pembahasan dan kalau kita bersepakat akan sekaligus penetapan dokumennya. Lalu kami pula sahabat saya Ferry Laker, beliau ini sebetulnya dari lokasi tugas itu tidak tertulis di sini. Itu hanya ada di Desa Kodes, Desa Pinau dan Desa Kaki. Tetapi karena mau membangun kampungnya sendiri, hari ini beliau juga tinggalkan kesulitan di luar dan hadir bersama. Karena itu saya minta kita tekan untuk sama-sama. Baik, saya kira demikian dan singkatnya kita semua yang hadir pada siang hari ini yang sama kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama izinkan kami mengajak kita semua untuk kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanannya kami dari pendamping khususnya kami yang ada di tingkat kecamatan ini hari ini baru ini pertama kali yang ini waktu yang lalu kami ada di tempat. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan itu oleh hari ini kita perlu untuk bisa maksimalkan atau bisa manfaatkan dengan baik, karena tujuan kajian kita hari ini yang akan menentukan maju atau mundurnya desa ini selama tahun dari 2022 sampai 2020. Baik, karena itu kami kita bercatat dan Bapak Desa Ibu dan Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan pada hari ini adalah sosialisasi dasar hukum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Artinya apa? Bahwa kegiatan yang kita lakukan di desa itu bukan hanya sekedar kita tidur, bangun, duduk, berpikir kemudian seperti ini, tetapi harus mengacu, harus berdasarkan, harus berlandaskan aturan. Nah, aturan apa-apa yang harus kita lihat itu harus berdasarkan kita ya. Karena itu perlu kami sampaikan bahwa kami sebagai PPP atau tenaga pendamping profesional itu ada di tingkat desa, namanya pendamping lokal desa. Kemudian ada di tingkat kecamatan, namanya pendamping desa, sedangkan kabupaten, provinsi, dan pusat itu namanya tenaga ahli. Jadi kebetulan kami yang ada di kecamatan Nongkrong Barat Laut ini ada 2 orang, yaitu saya sendiri, Petrus Tahun, nama paling pertama kalau dibaca, kalau kelihatan dari belakang. Nah, mungkin dari marga sudah bisa tahu bahwa ini bukan orang lain, saya juga Abdul Rekor. Saya asalnya dari Gunung Putih, tepatnya di Desa Gotin, itu berbatasan dengan Kuang Tengah dan Kuang Timur. Nah, Kecamatan Patunasi, Kota Timur Tengah Selatan. Saya dari 2016 itu ditugaskan di Kecamatan Sulawesi Selatan, itu dari 2016 sampai 2021 akhir, dan awal tahun 2022 ditugaskan untuk kita sama-sama membangun Ampuan Dunia dan khususnya Ampuan Barat. Karena itu kalau kalian yang bukan orang asli Ampuan datang berpikir untuk kita bangun di kampung, sementara kita berapa itu tidak berpikir. Karena itu saya minta kita tepuk tangan dulu sekalian. Yang kedua, sebetulnya sahabat kami Pak Marcel ini juga harusnya hadir, tetapi karena kami agendanya harus ada yang di kabupaten, ada di kecamatan, sehingga kami bagi tugas. Kami melaksanakan di desa ini, sedangkan beliau membantu untuk menyelesaikan agenda kami yang ada di kabupaten. Karena itu saya kira perkenalan cukup sampai di sini, dan kita lanjut pada materi. Ya, ini materinya. Jadi tadi kita bicara soal undang-undang.
Kita bicara soal aturan, regulasi, yang paling atas adalah undang-undang. Dan ada banyak undang-undang, tetapi acuan kita di desa yang sampai sekarang yang paling sering kita harus lihat itu adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dimana kalau dulu sebelum undang-undang ditetapkan itu desa hanya tunggu saja dari atas program apa yang masuk di desa untuk kemudian kita nikmati. Tetapi setelah undang-undang ditetapkan, maka desa dikasih kewenangan atau dikasih hak untuk bisa mengatur dan mengurus sendiri. Jadi ada kasih dana, kemudian dikasih prioritas, tinggal desa melakukan musyawarah seperti hari ini, lalu disepakati bersama apa yang mau kita buat. Nah, kalau sudah kita rencanakan sendiri, maka mestinya hasilnya itu adalah hasil yang baik. Karena apa? Kita yang rencanakan, kita yang anggarkan, kita yang laksanakan, kita yang awasi sendiri, maka mestinya pada saat pemanfaatannya itu harusnya hasilnya baik. Tetapi kalau hasilnya belum baik, maka itu menjadi refleksi kita bersama. Bukan hanya salahnya pemerintah, bukan hanya salah pihak pendamping, tetapi ini adalah tugas kita bersama. Ada kurang di mana? Mungkin ada strategi yang kita buat belum tepat. Karena itu kita perlu perbaiki. Kemudian turunan dari undang-undang itu ada yang namanya peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini ya ada peraturan pemerintah nomor 43, ada 60, nomor 8, nomor 11 seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di depan. Kemudian di bawah dari peraturan pemerintah ini ada yang namanya peraturan menteri. Nah, kebetulan ada 3 kementerian yang hubungannya dengan desa itu sangat erat, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kalau misalnya desa usulkan atau ajukan ya kita mau buat kegiatan tetapi dananya belum, Menteri Keuangan belum ketok palu, berarti kita belum bisa dapat itu dana desa. Kemudian kalau mengatur tentang kepala desa, tentang BPD, tentang sistem pemerintahan di desa itu Kementerian Dalam Negeri tidak urus, berarti maka desa juga tidak bisa melaksanakan. Kemudian berkaitan dengan prioritas penggunaan ya, dana yang dikasih, kegiatan apa yang menjadi prioritas yang harus dikerjakan, Kementerian Desa tidak urus, kita terima harus dana, kita mau bikin. Sehingga 3 kementerian ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Jadi kurang lebihnya ada acuan kita untuk menjadi pedoman pembangunan di desa ya. Itu paling pertama adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2012 tentang pedoman pembangunan desa. Itu pertama yang harus kita lihat. Jadi kita duduk hari ini, semua format yang dibuat harus mengacu atau harus melihat dari pedoman Permendagri nomor 114 ini. Kemudian disempurnakan oleh Permenkes nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kalau di Permendagri itu cuma ada pembangunan, tetapi di Permenkes 21 ditambah lagi pemberdayaan. Lalu yang paling terakhir itu dikasih warna merah untuk di peraturan Menteri Desa itu poin ke-7, yaitu Permenkes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Itu untuk 2022. Nanti masuk 2023 itu berbeda lagi. Nah, itu prioritas nasional. Sehingga seluruh Indonesia itu mengacu pada aturan ini. Kemudian turunannya lagi dari aturan-aturan ini ada peraturan daerah. Kemudian yang paling yang menerjemahkan semua aturan di atas menjadi satu itu adalah peraturan bupati. Jadi peraturan bupati tentang prioritas penggunaan ADD, prioritas penggunaan bagian tempatan distribusi daerah, penggunaan prioritas penggunaan dana desa. Nah itu kita boleh merencanakan seperti ini, tapi kalau peraturan bupatinya belum diketok, maka kita juga belum bisa melaksanakan kegiatan di desa. Ataupun misalnya kita di desa kadang-kadang keluhkan, apalagi yang RT RW, ini kita punya insentif kecil, padahal sedikit-sedikit RT. Nah ini aturan itu sudah diatur dalam peraturan bupati, sehingga desa bukan berarti pilih kasih bahwa perangkatnya gaji lebih besar, RT RW lebih kecil, bukan berarti seperti itu, tapi ini desa melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah dikasih dari pemerintah. Kemudian
turunannya dari peraturan bupati ini kita juga ada namanya perdes ya, peraturan desa. Itu dibahas dan diterapkan bersama kepala desa dan BPD. Kemudian ada juga yang namanya peraturan kepala desa seperti kemarin PLT dana desa itu kepala desa mengeluarkan namanya perkades tentang PLT. Lalu ada lagi yang namanya keputusan kepala desa berkaitan dengan misalnya pembentukan tim dan lain sebagainya. Lanjut. Ya. Ini kita lihat sedikit tentang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017. Yang pertama yang kita lihat itu adalah kewenangan desa. Apa itu kewenangan desa? Kemudian ada berapa kewenangan desa? Jadi kewenangan ini kan sebetulnya adalah satu kemudian hak istimewa yang dikasih ke desa untuk desa urus sendiri. Nah, ada berapa hak yang desa bisa dapatkan? Jadi kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hak asal usul ini kan sejak berdirinya ini desa menjadi desa hulu kan sebelumnya berasal dari mana? Mungkin ada kerajaan atau ada kepetoran atau ada KPU. Nah itu undang-undang ini juga tidak menghilangkan cerita awal itu. Itu mendukung kembali. Itu disebut dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Kemudian kewenangan lokal berskala desa. Ya, ada yang kewenangan lokal berskala desa ini adalah ada yang desa bisa urus, ada yang desa tidak bisa urus. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Sana bahwa ada kewenangan pradesa dan ada supradesa. Nah, yang pradesa kalau kita di TPP ini sebutnya adalah kewenangan desa dan kewenangan bukan desa. Nah, kalau kewenangan desa ini berarti bahwa itu nanti akhir dari semua itu ada di APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Tetapi yang bukan desa itu nanti didorong naik di atas. Di setiap tahun yang kita kenal dengan Busretan Des, Busretan Cam, Busretan Kap, Busretan Prom, Busretan Nas, itu karena kegiatan-kegiatan itu bukan kewenangan desa. Desa tidak hanya mengusulkan usulan dari masyarakat, desa tapi disalurkan, tetapi desa tidak bisa pakai uang desa untuk kemudian anggaran. Contoh, SD, gedung SD ini sudah rusak, kita mau perbaiki, tapi prioritas penggunaan dana desa tidak diizinkan. Kenapa? Karena bukan kewenangan desa, itu ada masuk di kewenangan supradesa yang diusulkan untuk masuk melalui bisa bangsa dan sampai pada kalau itu bisa tembus sampai bisa manas maka akan sampai di pusat. Kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten itu cukup jelas. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cukup jelas juga kita lanjut. Nah, yang kita lihat sedikit adalah asas dasar atau apa yang mau kita buat ini harus berasaskan apa? Itu pengaturan desa itu berasaskan ada rekognisi pengakuan. Negara mengakui bahwa desa hulu itu adalah bagian dari negara Indonesia. Nah, itu pertama dulu pengakuan. Sehingga itu dibuktikan dengan dana desa sampai di hulu itu artinya bahwa negara mengakui desa hulu itu ada di Indonesia dan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Kemudian subsidiaritas yang penetapan kewenangan tadi kewenangan saya sudah sampaikan, keberagaman, kebersamaan seperti hal itu kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah kayak hari ini, demokrasi seperti ada yang menyampaikan pendapat itu bagian dari demokrasi, kemandirian, partisipasi sama kesetaraan tadi sudah disinggung tidak ada beda yang lebih diistimewakan itu laki-laki perempuan tumbuh masa di rumah tidak. Perempuan juga punya hak yang sama untuk hari dalam kurung seperti hari ini. Pemberdayaan, keberlanjutan. Ya. Itu. Kita lihat sedikit tentang musyawarah desa. Apa itu musyawarah desa? Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal-hal yang bersifat strategis meliputi ada penataan desa, perencanaan desa. Jadi ada di aturan. Jadi tidak sembarang kemudian kepala desa undang kita dulu tidak musyawarah, tetapi mengacu pada aturan undang-undang. Yang kerjasama desa, rencana investasi masuk ke desa pembentukan BUMDes atau Bundesman, penambahan dan pelepasan aset desa, kejadian luar biasa seperti kemarin ada COVID. Ya, itu kan kejadian luar biasa bencana.
Kemudian musyawarah desa dilaksanakan paling kurang dalam 1 tahun sekali dalam 1 tahun. Artinya bahwa sepanjang kegiatan seperti yang ditekankan Bapak Camat tadi, bahwa itu harus segala sesuatu yang dibuat atau dikerjakan atau mau dilakukan di desa itu harus musyawarah dulu. Kita lanjut. Ya, kita sedikit tentang hak dan kewajiban. Desa berhak, yang pertama hak, desa berhak. Desa dalam hal ini pemerintah desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Menetapkan dan mengelola lembaga desa dan mendapatkan sumber pendapatan. Itu mengatur dan mengurus. Kita lihat sedikit. Mengatur. Ada warga yang punya tanah di pinggir sungai. Kemudian karena tidak ada tanah di tempat lain, dia bangun rumah di pinggir sungai. Desa biarkan sudah begitu. Tidak bilang jangan bangun di situ karena nanti kalau bangun di situ nanti hujan datang, banjir datang, kena bencana. Karena dia punya tanah ya lepas saja begitu, tidak atur, biarkan. Pada saat musim hujan, rumah tersebut itu kena dampak banjir, itu banjir di bawah. Yang pusing siapa? Pemerintah. Terakhir anggaran atau dana yang harusnya dipakai untuk kegiatan lain diambil untuk kemudian bangun baru. Karena itu mestinya ada yang namanya mengatur itu, kata mengatur itu. Oh ini walaupun Bapak punya tanah, tetapi kalau desain boleh pakai itu tersebut untuk bangun rumah di tempat yang aman supaya apa, dekat air, kemudian itu tidak terhindar dari bencana dan lain sebagainya. Kemudian mengurus, ya. Mengurus ini ada masyarakat yang belum punya kartu keluarga, bagaimana bisa memfasilitasi untuk bisa punya, yang mungkin belum sudah habis nikah gereja tetapi belum PS, bagaimana berkoordinasi untuk kemudian bisa ada. Kemudian ada pelayanan administrasi lainnya seperti cukup jelas. Selain hak ada juga kewajiban. Itu pertama melindungi dan menjaga kesatuan, persatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan negara kesejahteraan desa. Jadi kalau misalnya pemerintah desa, mulai dari kepala desa sampai di dusun, itu yang suka bikin onar atau yang bikin ribut, nah ini kewajiban kita masyarakat, silakan bertanya di mana kewajibannya. Ini karena di undang-undang ini sudah menjelaskan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan dan memperdayakan masyarakat desa, dan memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Di pelayanan itu ada pelayanan administrasi dan pelayanan administrasi. Lanjut, cukup jelas. Tadi pemerintah desa, sekarang kita lihat sedikit tentang hak masyarakat. Apa hak masyarakat? Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Meminta informasi. Mudah-mudahan tidak terjadi di desa Hulu, tetapi di beberapa tempat di tempat lain itu desa diawasi terus oleh masyarakat. Tetapi ketika desa istilahnya jalan agak keluar sedikit, itu tidak datang kepada sumber informasi. Bapak desa kemarin Bapak Suara itu kan Bapak desa bilang ini tahun ini harus bangun gedung posyandu di dusun tidak. Kenapa tidak bangun? Itu kenapa? Itu adalah masyarakat yang baik. Kenapa? Karena dia datang langsung kepada sumber informasi. Berbeda dengan masyarakat yang kemudian tidak datang kepada Bapak desa untuk bertanya, tetapi kemudian buat di Facebook, kami punya kepala desa Hulu korupsi. Ini kan korupsi apa? Kita ini kan belum dapat informasi yang pasti, tapi kita sudah umumkan di luar. Itu artinya bahwa kita memang mau berhak dapat informasi, tapi bukan berarti bahwa kita mau memfitnah. Ini yang perlu kita jaga, sehingga saya kira dengan kehadiran kepala desa sekarang dengan komitmen transparansi atau keterbukaan ini, masa pemerintah desa siap untuk memberikan jawaban apabila ada pertanyaan dari masyarakat. Kemudian memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Sama dengan ini, kalau kemarin kita beda kepentingan politik, ada definisi A, definisi B, tetapi yang namanya kepala desa terpilih itu bukan menjadi kepala desa untuk penduduk, tetapi menjadi kepala desa untuk seluruh masyarakat yang ada di desa.
Kemudian menyampaikan aspirasi, saran, pendapat, lisan atau tertulis secara langsung secara bertanggung jawab tentang kegiatan pemerintahan desa, pelayanan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan cukup jelas. Jadi tidak dipilih mendapatkan perlindungan. Tetapi terlepas dari hak ini ada juga kewajiban membangun diri dan memelihara lingkungan. Ini yang saya sampaikan. Pemerintah itu sudah bangun jalan, tetapi rumput tumbuh di pinggir jalan. Terus karena rumput tumbuh di pinggir jalan, ular ada di situ. Jalan kena pakai ular yang disalahkan pemerintah. Nah, mestinya harus ada kesadaran bahwa pemerintah sudah bangun jalan, kita punya kewajiban apa? Pelihara. Mungkin lorong sedikit kita tanah dan kita tutup supaya karena yang pakai ke kita. Negara terciptanya kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik, itu jelas. Negara terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa, memelihara dan meningkatkan nilai kepermusyaratan, pemestakatan, kekeluargaan dan kegiatan layanan di desa, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa termasuk hari ini. Lanjut. Nah, mungkin kita lihat sedikit berkaitan dengan keuangan desa. Mungkin ada masyarakat tanya, dana di desa Hudok ini beliau ini tahu dari mana saja, terus berapa besar anggarannya. Tapi kalau misalnya itu ada baliho yang sudah ada, sudah dipasang, maka dari situ bisa. Jadi keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nah, untuk pendapatan desa memang yang menjadi keuangan desa itu atau bukan desa itu, tapi fokusnya keuangan desa itu sumbernya ada 3. Ada pendapatan asli atau disingkat AD, kemudian kedua namanya dana transfer. Dana transfer itu ada 3 lagi. Ada dana desa, ada APD, ada PDH. PDH itu bagi hasil pajak retribusi daerah. ADD itu alokasi dana desa dari kabupaten, PDH dari kabupaten. Kemudian dana desa itu dari APBN. Lalu ada lain-lain pendapatan desa. Dulu itu kita ada yang namanya dana dari kabupaten, provinsi tidak salah, tapi itu berakhir tidak salah itu di tahun 2014. Setelah itu sudah tidak lagi. Oke. Nah, dan sedikit tentang aset dulu sebelum saya lanjut. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, permandian dan aset lainnya milik desa. Aset lain milik desa antara lain kekayaan desa yang dimiliki atau diperoleh dari dalam atas beban APBN, APBD maupun APBD. Jadi kalau misalnya barang, laptop, meja, gedung yang dibangun dari keuangan desa itu disebut dengan aset desa. Itu bukan milik pribadi, tetapi itu tercatat sebagai aset desa. Jadi kemudian bisa saya tetap di sini kita lanjut dulu pada waktu. Ya. Kita lihat sedikit tentang pembangunan desa. Apa sih ini dari tujuan dari pembangunan desa itu? Tujuan dari pembangunan desa itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, ekonomi lokal, serta penempatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Cukup jelas. Jadi pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi mudah-mudahan mata itu lihat ditulis bukan lihat di gambar itu. Jadi itu mungkin yang penasaran itu apa? Itu jagung, tetapi tipe tanam itu bukan tanam sembarang, tetapi dibuat baris searah matahari supaya tanaman yang kita dulu pernah ada tumpang sari itu bisa dapat cahaya. Di bawah itu kacang tanah yang subur. Kalau daun selang-seling berarti kacang tanah pasti tidak subur karena nah, lanjut perencanaan. Nah, tadi sudah di sini tentang perencanaan. Jadi perencanaan yang ini masih undang-undang, bukan
sebelum kita sampai di peraturan menteri. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Makanya nanti sebentar ada yang namanya penyelamasan program. Jadi kalau kabupaten mau programnya harus apa, maka desa pun harus buat program itu. Contoh, kabupaten bilang kita fokus untuk pencegahan dan penanganan stunting, gizi buruk. Maka itu desa juga harus buat program seperti itu. Tadi diusulkan ataupun tidak, itu harus. Karena apa? Ini program dari kabupaten yang harus ditindaklanjuti di desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMD yang tadi sudah disampaikan itu selama 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Karena sesuai masa jabatan kepala desa. Kemudian rencana tahunan atau biasa kita singkat dengan rencana kerja pemerintah desa, jadi singkat lagi RKPDS, itu jangka waktunya 1 tahun. Nah, setelah dokumen ini ditetapkan, sepeton apakah kita nanti boleh muskus atau tidak? Boleh. Tetapi bukan penggalian gagasan namanya, tetapi adalah sosialisasi RPJMD. Sehingga dokumen ini setiap tahun itu harus dibawa dan disampaikan kepada masyarakat di wilayah dusun bahwa dari kegiatan yang sudah kita rencanakan di tahun lalu itu ada yang terjawab, ada yang belum. Berapa yang terjawab, berapa yang belum. Yang belum kenapa, dan yang sudah kenapa. Sehingga masyarakat bisa tahu bahwa oh ternyata ini kerjanya sudah sampai di sini. Kemudian nanti dalam RKPDS itu usulan-usulan yang ada di dalam RPJMD ini itu nanti dilihat kembali. Kemudian ada yang namanya usulan prioritas. Kalau kami dari dusun ini dari 10 usulan itu nanti kami minta kalau boleh yang paling pertama ini. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian RPJMDes dan KPDS dengan dimaksud ditetapkan yang peraturan desa. Peraturan desa tentang RPJMDes dan KPDS merupakan satu-satunya dokumen perencanaan desa. Jadi kalau kita di Kristen kita bilang Alkitab itu adalah sumber iman, maka di desa RPJMDes ini adalah napasnya desa itu ada di situ. Bagaimana kepala desa bisa bekerja itu harus dari situ. Sehingga nanti setelah selesai beliau punya masa, maka kita lihat kepala desa ini berhasil atau gagal. Itu dari mana? Ukurannya jelas. Kenapa? RPJMDes. Ya, lanjut. Ya, saya kira ini juga cukup jelas. Ini dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Ini bukan kepala desa yang minta kita hari ini dulu, bukan kepala desa dulu, tapi ini perintah undang-undang harus segera musyawarah. Sehingga kepala desa tinggal menindaklanjuti saja. Lanjut. Jadi sebelum kita lanjut, kita lihat sedikit tentang prioritas program ini. Jadi itu yang harus difokus untuk dilihat juga adalah peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemajuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan peningkatan teknologi tepat guna, meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat. Itu cukup jelas. Lanjut. Nah, ini untuk pelaksanaan kegiatan ini saya pikir nanti di momen